Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat ya. Welcome di Wakaf Podcast, kebaikan wakaf untuk peradaban madani. Nah, saya dengan Jodias dari Wasit ya teman-teman. Nah, di episode pertama ini kita akan berdiskusi dengan Dr. Risa Lisdiana, founder dari Wasit ya. Dan beliau ini baru menyelesaikan dokternya tahun ini, membanggakan sekali ya kawan-kawan semuanya. Baik, mari kita sambut saja. Selamat datang. Halo Mbak Lisa. Halo, Assalamualaikum Mas Jo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Jadi episode pertama ini kita insya Allah akan diskusi ya tentang Wasit ya Mbak Lisa ya. Baik, oke. Jadi Wasit ini saya pertama kali ya dengar mungkin sekitar 2-3 tahun yang lalu. Dimana waktu itu saya melihat videonya Mbak Lisa sebenarnya yang menjelaskan tentang wakaf gitu. Wah ini keren banget karena waktu itu tahun-tahun pertama saya mendengar wakaf dan langsung benar-benar amazed gitu ya sama konsep wakaf yang ada di dalam Islam ini gitu. Nah, ternyata ada nih wajah milenial anak muda gitu ya yang hebat dan juga ternyata memang mau menggaungkan dan mengedukasi masyarakat berkaitan dengan wakaf gitu. Dan ternyata ada nih namanya organisasi Wasit gitu. Ini yang bikin saya waktu itu amazed dan pengen tahu lebih dalam gitu ya. Nah, mungkin barangkali ya teman-teman di luar sana ada yang mau tahu juga nih tentang Wasit ya. Boleh diceritakan Mbak Lisa? Kenapa sih mendirikan ya Wasit? Seperti apa ya visi dan misinya? Oke, baik. Terima kasih Mas Jo. Yang pertama, jadi memang Wasit, Wakaf Center for Indonesian Development and Studies, ini memang berdiri tahun 2018. Jadi waktu itu sebenarnya kalau cerita awalnya itu saya baru mulai studi tahun 2017 dan ambil riset tentang wakaf gitu. Dan setelah dicari-cari memang referensi tantangannya itu memang terkait dengan referensi gitu yang masih sangat terbatas gitu untuk wakaf di Indonesia. Jadi waktu itu ngobrol-ngobrol sama suami ya, sama Mas Agus, gimana ya biar bisa memudahkan untuk riset gitu kan, untuk studi gitu. Jadi terpikirlah ide untuk gimana kalau kita kumpulin nih teman-teman yang lagi riset juga tentang wakaf. Jadi bisa saling sharing ide, saling sharing data dan informasi seputar perwakafan gitu. Nah, terus akhirnya setelah ngobrol-ngobrol pakai namanya apa ya forumnya gitu. Terus Mas Agas kasih ide gimana kalau wakaf center gitu. Jadi muncullah tuh nama, kita diskusi, muncullah nama Wakaf Center for Indonesian Development and Studies. Jadi memang harapannya ini sebenarnya adalah wadah belajar bersama gitu ya, untuk karena kami juga masih belajar gitu ya, apalagi awal-awal 2017 juga tahun pertama saya belajar juga tentang wakaf gitu. Jadi pengennya adalah ngajak teman-teman sekalian untuk belajar gitu. Jadi untuk wadah belajar bersama lah gitu. Nah, kita punya belajar bersama ya berarti ya. Iya, jadi kita pengennya sih berharapnya nantinya wadah ini tuh bisa jadi pusat untuk pengkajian dan pengembangan wakaf gitu. Tapi memang berharapannya bisa ini ya yang lebih strategis gitu. Jadi mungkin karena suami waktu itu, jadi mungkin karena Mas Agas background-nya sebelum nikah ya, aktivis pergerakan gitu. Jadi memang pengennya tuh ketika kita bikin lembaga tuh ya orientasinya untuk umat gitu. Jadi makanya untuk umat ya. Jadi bergabung waktu itu kita di WhatsApp grup gitu ya, mulai bergabung para guru-guru, termasuk ada Prof. Radi juga, terus juga dari para praktisi, terus juga teman-teman yang lagi studi S2, S3 akhirnya dan teman-teman yang berbaik hati juga nih satu frekuensi untuk kita ngembangin Wasit sama-sama gitu. Jadi alhamdulillah semakin kesini kita mulai rapikan juga gitu, baik dari sisi kelembagaan gitu sampai sekarang pertolongan yang jauh, maksudnya beyond our expectation gitu, sampai di titik ini gitu ya. Iya, berarti memang isinya pun ada praktisi, ada dosen, mahasiswa gitu ya di dalam sini ya, komplit ya.
Betul. Jadi sebenarnya kita ada beberapa channel nih Mas. Ada Telegram itu untuk yang teman-teman mungkin sekilas informasi ya terkait dengan WASIT, dan kita ada informasi kegiatan gitu. Terus ada juga website dan Instagram, dan kita punya satu forum namanya WASIT Forum, yang di situ itu ada praktisi, para nazir, dan rata-rata praktisinya ini yang senior manajemen gitu, ada yang presidennya, jadi ada manajernya global, direkturnya di Global Wakaf, terus ada di Tabung Wakaf, lalu ada juga di Rumah Wakaf, terus BWI juga ada gitu. Dan jadi forum itu berawalnya dari diskusi di forum itu gitu, sehingga kita sekarang ngembangin ada 5 divisi gitu di WASIT dan berbagai kegiatannya. Masya Allah, siap. Nah, nyambung nih, tadi kan cerita tentang udah ada 5 divisi ya berarti di WASIT ya. Boleh dijelasin Mbak Lisa apa aja sih kegiatannya di divisi-divisi tersebut? Oke, jadi kita kan tadi punya visi besarnya tuh pengen jadi pusat pengkajian dan pengembangan wakaf gitu ya di Indonesia secara strategis. Nah, terus kita turunkan dalam 3 misi. Nah, misi yang pertama kita pengen mendorong lebih banyak inovasi lah di bidang perwakafan gitu. Dan yang kedua kita pengen berkolaborasi dengan lebih banyak stakeholders. Kan hari ini eranya kolaborasi ya Mas Jo ya gitu. Jadi bener banget. Jadi kita pengen berkolaborasi dengan pihak-pihak yang sama-sama pengen merealisasikan kebaikan wakaf di Indonesia gitu. Terus yang ketiga, kita juga pengen mengedukasi masyarakat gitu. Makanya kita bikin ada Wakafek, terus ada bikin beberapa kegiatan. Nah, secara umum kita kategorikan untuk saat ini WASIT ada 5 divisi. Yang pertama adalah divisi riset dan pengkajian. Jadi di sini adalah teman-teman yang riset seputar wakaf. Ada sekitar 49 atau sekitar 40 ya, sekitar 40-an orang yang tergabung dalam tim riset ini gitu ya. Selain ada 14 peneliti utama di WASIT gitu. Terus yang kedua adalah divisi kelas dan training. Jadi divisi kelas dan training ini mengadakan webinar baik yang berbayar ataupun yang free, dan juga ada training rutin yang diadakan setiap 2 pekan sekali dengan topik yang beragam, dan juga kita punya program kelas kitab klasik gitu. Jadi kita bahas kitab-kitab ulama otoritatif gitu ya, dikaitkan dengan isu-isu kontemporer hari ini gitu. Itu untuk divisi yang kelas dan training. Terus divisi yang lain yang kita punya adalah divisi konten. Nah, ini sebenarnya adalah salah satu core-nya ya dari konten WASIT gitu. Kalau teman-teman mampir ke Instagramnya WASIT itu ada Wakafek gitu. Jadi Wakafek itu kita mencoba mengemas temuan ataupun finding dari artikel ilmiah yang publish di jurnal terindeks. Terus kita kemas dalam bentuk yang visual gitu. Jadi orang secara umum tuh bisa langsung dapat main takeaways-nya apa sih dari paper tersebut gitu kan. Nggak semua orang suka baca nih Mas Jo ya. Jadi apalagi kalau misalkan papernya bahasa Inggris 25 halaman gitu kan, nggak semuanya tertarik gitu. Nah, kita pengen sharing gitu ya dari paper itu, apa sih yang bisa diambil sehingga para praktisi pun bisa ambil gitu manfaatnya. Teman-teman yang mungkin lagi cari literatur juga mungkin bisa dapat gitu ya insight-nya dari situ gitu. Nah, itu Wakafek itu terbitnya sepekan sekali, jadi kalau 1 bulan ada 4. Terus ada juga namanya Hasanah Wakaf. Jadi Hasanah Wakaf ini kita mengemas dari kitab-kitab klasik. Jadi sebenarnya dari notulenya kelas kitab klasik yang kita adakan, terus kita ambil beberapa poin penting gitu yang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul terkait dengan wakaf gitu dari sisi fikih dan aspek ininya ya, apa yang ada yang pernah dibahas lah di kitab-kitab ulama sebelumnya. Terus ada juga working paper. Ini mungkin pertama kali kita akan rilis di September ini insya Allah. Jadi sebenarnya ini juga adalah notulen ya dari kegiatan kita yang dulu. Jadi dari tahun 2018 itu kan awalnya yang kegiatan rutin itu bentuknya kuliah online Mas Jo gitu. Jadi biar lebih banyak yang bisa dapat manfaat, notulennya itu kita kemas dalam bentuk working paper. Jadi bisa juga jadi referensi untuk teman-teman yang lagi riset tentang wakaf gitu. Nah, itu yang ketiga tadi. Terus kalau yang divisi kreatif ini sebenarnya yang mengemas nih konten-konten WASIT ke dalam bentuk yang visual dan yang menarik gitu, bisa dalam bentuk video ataupun desain grafis. Jadi kalau teman-teman lihat di
Instagramnya Wasit, nah itu adalah karya-karyanya teman-teman di sisi kreatif, termasuk yang baru ya podcast yang kita mulai bulan ini. Terus yang selanjutnya adalah di sisi humas dan publikasi. Ini semacam jadi jubirnya Wasit lah untuk mempublikasikan konten kita kepada audiens kita gitu. Itu kegiatan. Masya Allah, banyak banget ya, komplit ya. Udah ada dari sisi training, risetnya juga ada, konten, sampai kreatif dan humas dan publikasi ya. Insya Allah ini cocok banget ya, biar bisa mendukung visi dan misi dari Wasit tadi ya. Nah pastinya ya Mbak Lisa, kalau kita mendirikan institusi organisasi seperti Wasit ini, itu ada tantangannya tersendiri gitu ya, pasti menemukan challenges gitu. Selama ini apa yang dirasain ya Mbak Lisa berkaitan dengan tantangan-tantangan yang dialami sama Mbak Lisa dan kawan-kawan? Jadi tentu ada ya Mas Jo, namanya ini bagian dari dakwah dan bagian dari perjuangan gitu ya, pasti ada tantangannya gitu. Nah yang paling berasa sih mungkin karena rata-rata kami ini ya bergabung di Wasit ini bukan main activities gitu. Jadi ya base-nya adalah kita di Wasit ini voluntary base gitu. Jadi katakanlah ada teman-teman yang kerja dosen gitu ya, main activities-nya dosen, terus ada yang juga kerja di BI gitu kan. Jadi di Wasit ini semacam bisa dibilang part-time voluntary begitu, ketika teman-teman beraktivitas di selain waktu kerja utamanya gitu. Jadi memang tantangannya ya kadang ini ya mengharmonisasikan lah gitu. Kita di Wasit juga pengennya teman-teman bisa environment-nya nih kan sudah ada kegiatan utama ya, pekerjaan utama gitu. Jadi di Wasit ini biar bisa tetap memberikan yang terbaik gitu ya, dan jatuhannya dengan manajemen waktu dan juga amanah-amanah lainnya gitu kan. Jadi memang tantangannya lebih ke harmonisasi timnya sih gitu. Oke, berarti memang ini antara manajemen waktu ya, karena pengurus-pengurusnya kebanyakan dari voluntary base. Jadi memang ini tantangan yang mungkin saat ini dialami sama Wasit, dan kita tahu juga ini pastinya ada solusi lah pastinya, dan pengurus-pengurus ini bisa semakin kompak lagi, dan itu menjadi salah satu tantangannya. Oke. Nah dari sisi boleh sedikit nambahin ya. Jadi boleh. Makanya ini kemarin sih terakhir dan dalam beberapa belakangan inilah, kita kan selama ini lebih activitiesnya ini lebih relate ke yayasan ya. Jadi yayasan Visi Peradaban Madani. Nah kami berpikir apakah memang ke depan perlu mendirikan PT secara khusus gitu. Jadi memang kalau PT kan nanti bisa kita ini ya Mas ya, ada orang-orang yang memang bekerja secara full timer gitu di Wasit gitu. Jadi ada corporate secretary, ada HR-nya, ada juga orang-orang yang memang staf kerja di Wasit gitu. Kayaknya ke arah kedepannya sih untuk menjadi solusi yang part time itu seperti itu. Jadi teman-teman yang part time mungkin ke depan bisa sebagai peneliti gitu ya. Dan untuk yang handle hal-hal operasional sehari-hari untuk divisi itu mungkin ke depan akan kita pertimbangkan untuk ada full timer gitu. Amin, siap. Ini sebenarnya sekaligus menjawab pertanyaan saya berikutnya nih. Arah gerak Wasit ke depannya seperti apa? Wah, berarti memang udah visioner sekali ya, ada arah dibuatkan PT dan lain-lain. Nah, selain itu ada lagi kan Mbak Lisa yang mau di-share ke kita nih, arah gerak Wasit ke depannya, rencana atau prospeknya seperti apa ya? Iya, jadi tadi ya saya bilang sebenarnya memang dari awal itu kita berharapnya Wasit ini jadi tempat belajar bersama gitu, dan alhamdulillah banget ternyata di titik ini setelah 3 tahun itu Allah tuh kasih beyond our expectation gitu, bahkan benar-benar beyond di atas apa yang saya bayangkan gitu. Jadi kayak misalkan nih Mas Jo, alhamdulillah banget tahun ini itu Wasit dapat kesempatan untuk jadi satu-satunya strategi partner Global Wakaf Conference gitu. Jadi kalau teman-teman yang di area wakaf itu biasanya ngikutin tuh ada conference tahunan yang memang temanya wakaf gitu. Dan ini global ya, jadi memang seluruh dunia gitu, dari perwakilan dari Turki, South Afrika, dari Timur Tengah, dari Pakistan, dari Asia. Jadi bersyukur sekali Wasit bisa dapat kesempatan untuk jadi satu-satunya strategi partner dari Indonesia. Masya Allah, gitu. Terus keren banget. Tempo hari juga alhamdulillah. Jadi tempo hari juga Wasit alhamdulillahnya dapat kesempatan untuk berkolaborasi strategis dengan Ustadz Muhaimin Iqbal ya, dan yayasannya untuk menjadi koordinator nih di Green Wakaf gitu. Dan jadi ke depan sih memang Allah berikan tadi ya jalan untuk kita nih
benar-benar masuk ke lokomotif strategis gitu Mas, baik secara nasional maupun di global ya harapannya. Jadi bahkan tempo hari itu sempat ada diskusi apakah kita perlu nih namanya Wakaf Center for Indonesia nih Indonesianya diganti internasional gitu. Nah, sama-sama ya hurufnya iya. Indonesia internasional bisa. Iya. Jadi ke depan sih mungkin untuk setahun 2 tahun ini kita masih fokus di Indonesia walaupun kegiatan-kegiatan dan juga jejaring dengan para pegiat wakaf di luar negeri itu tetap kita maintain gitu. Betul. Jadi ini saya nangkep nih kuncian slogannya itu tempat belajar bersama. Jadi rekan-rekan yang lagi dengerin nih kalau mau dapat nih tempat belajar wakaf nih bersama-sama ini bisa di Wajits ya berarti. Tapi ternyata nggak cuma sampai situ. Selain kita belajar bersama ini, kita juga bisa melakukan kolaborasi sehingga bisa jadi ada kegiatan ataupun proyek yang real ya, yang dilakuin. Salah satunya yang Green Wakaf tadi ya. Mantap, keren banget. Jadi mungkin sedikit nambahin, jadi kita tuh harapannya di Wasit itu bisa beriringan gitu ya Mas ya, antara riset kita, terus edukasi kita kepada masyarakat dan juga action gitu. Kan sebenarnya gitu ya, esensi dari kita nambah ilmu, itu kan kita ada amanah untuk mengamalkan ilmu yang kita miliki gitu. Jadi salah satu yang value ataupun hal yang kita coba internalisasi di Wasit adalah kita mengamalkan apa yang kita pelajarin gitu. Makanya mungkin sedikit elaborasi, kalau di Wasit teman-teman lihat ada poster gitu ya, poster training kita untuk training berbayar itu ketika orang ikut training itu 20%-nya itu peserta trainingnya itu berwakaf gitu. Jadi langsung praktek gitu, kita belajar wakaf, orang juga langsung praktek wakaf gitu. Sama juga teman-teman di internal Wasit nih, ketika katakanlah saya dapat undangan gitu ya, mewakili Wasit untuk bicara mengisi materi tentang wakaf, itu kami sepakatin di kepengurusan itu minimum 10% itu kita wakafkan dan 10% kita masukkan ke kas Wasit gitu. Jadi itu adalah bagian dari kita, teman-teman di internal pengurus pun juga ketika kita mengajak orang berwakaf gitu ya, ayo kita promosi tentang wakaf, itu kita juga melakukan itu gitu. Jadi kita pengen wakaf ini di masa mendatang tuh kayak zaman masa Rasulullah gitu Mas, jadi lifestyle gitu kan. Jadi kita pengen memperkenalkan wakaf ini bisa banget loh jadi lifestyle muslim dan apalagi milenial muslim di Indonesia gitu. Mantap. Jadi selain kita belajar di Wasit ya, kita juga langsung praktek wakaf gitu, termasuk lifestyle ya. Jadi emang sekarang banyak anak-anak muda ya, itu kalau tahu wakaf pastinya akan semakin baik ya dari sisi kehidupannya ya pastinya. Dan wakaf ini kalau bisa menjadi lifestyle ya insya Allah Mas maju lagi membuat umat ini menjadi peradaban madani ya. Insya Allah. Amin. Oke, nah Mbak Lisa, adakah harapan untuk Wakaf Podcast ini mungkin buat rekan-rekan yang mendengar, ada pesan-pesan nggak ya untuk para pendengar nih yang mendengarkan episode pertama ini? Iya, jadi yang pertama terima kasih sekali kepada teman-teman ya yang sudah berkenan untuk menyimak podcast perdana gitu. Jadi harapannya podcast ini bisa menjadi tadi ya, mengejawantahkan lah misi kita yang ketiga, bahwa Wasit ini ingin berkontribusi dalam peningkatan literasi dan juga mengedukasi masyarakat khususnya generasi milenial tentang apa sih itu wakaf gitu. Karena kalau saya sebenarnya husnudonya itu ketika saat ini kan suka gitu ya Mas Jo, kenapa sih wakaf nih realisasinya katanya potensinya besar gitu ya, cash wakaf aja katanya setahun sampai 180 T gitu. Nah, tapi kenapa sih realisasinya masih segini-gini aja gitu? Kalau saya sih berpikirnya dan husnudonnya memang belum diketahui urgensi dan kebaikan wakaf, apalagi jumlah muslim di Indonesia tuh sangat besar gitu ya. Jadi ini sebenarnya tinggal kita kuatin aja nih edukasi dan peningkatan literasi gitu, sehingga harapannya podcast Wasit ini bisa turut berkontribusi ya dalam mengedukasi masyarakat. Jadi kita nih membahasakan wakaf dengan bahasa yang lebih membumi ya kalau kata teman-teman di Wasit, biar bisa membantu masyarakat paham apa sih itu wakaf gitu, apa sih manfaatnya dan bagaimana saya bisa ikut berwakaf kayak gitu. Ya, jadi memang literasi ini menjadi satu hal yang penting ya, bahwa memang sebenarnya wakaf itu kalau Mbak Lisa dulu selalu bilang bukan 3M gitu ya. Iya. Bukan cuma 3M. Bukan cuma 3M. Jadi literasi bahwa memang
ini loh teman-teman, bahwa wakaf itu sekarang udah urgent gitu untuk kita mulai kembangkan, mulai kita pelajari seperti itu. Oke, Mbak Lisa, untuk teman-teman yang mau tahu nih kegiatan-kegiatan wasit gitu, mau ikutan jadi bagian dari wasit, ada nggak ya publikasi dari wasit yang bisa dilihat sama teman-teman yang pendengar nih? Bisa lihat kemana ya Mbak Lisa? Jadi ada banget teman-teman, kalau untuk yang main di sosial media bisa mampir, kita ada Instagram, ada juga Facebook, dan juga ada LinkedIn Wasit gitu. Teman-teman bisa cek update kegiatan di Wasit di situ gitu. Terus bisa juga teman-teman mampir ke website. Jadi kalau di website bisa dapat artikel, terus bisa juga download paper, bisa juga akses informasi kayak misalkan kita ngadain FGD, itu dokumentasi FGD ataupun notulen dari FGD dan juga rekamannya itu bisa diinformasikan di website gitu. Jadi bagi teman-teman yang lagi riset, lagi cari literatur, silakan mampir ke kanalnya Wasit ya di website. Terus juga kita ada ini podcast, jadi jangan lupa nanti di set alarm gitu ya, biar bisa ngikutin podcastnya Wasit secara rutin insya Allah. Terus kita juga ada, yang tadi saya mention, kita ada grup, jadi kalau misalkan teman-teman nanti mau gabung ke grupnya, itu bisa klik aja di link tree-nya, bio-nya di Instagram gitu. Itu kalau teman-teman buka ada beberapa link gitu, jadi teman-teman bisa ngisi formulirnya ketika nanti berminat untuk bergabung di grup yang terafiliasi sama jaringannya Wasit. Berarti ini linknya nanti akan kami share juga ya di bawah ya, di deskripsi bisa dilihat teman-teman. Jadi Instagramnya itu instagram.com/wasit.official. Kalau websitenya bisa dilihat di wasit.or.id ya. Kalau di link tree-nya ini nanti bisa dicek di deskripsi di bawah. Oke, teman-teman, itu kalau teman-teman mau tahu tentang kegiatan-kegiatan dari Wasit ya. Oke, baik, kita bisa cukupkan untuk episode pertama kali ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim sudah kita selesaikan. Terima kasih buat para pendengar sudah menyelesaikan mendengarkan episode yang pertama ini. Stay healthy ya teman-teman, dan terus dengarkan Wakaf Podcast dari Wasit ya, kebaikan wakaf untuk peradaban madani. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.